Pak Aloy, terkait pajak-pajak untuk menjual rumah warisan dan rumah secara normal artinya tidak ada unsur waris, itu apakah ada perbedaan atau sama aja, Pak? Ada perbedaan. Secara umum kita bilang biaya untuk kalau pas transaksi tentu ada biaya balik nama waris, kita bilangnya balik nama waris. Dan itu ada diskon pajak, saya agak lupa aturannya. Tapi ada misalnya BPHTB-nya, pajak untuk pembelinya atau penerima haknya berbeda dengan kalau orang beli tanah biasa. Kalau beli tanah biasa kan 5%. Kalau waris kalau nggak salah ada diskon tertentu. Tapi lebih proses balik nama waris lebih murah. Tapi kalau dihitung total cost sebagai pembeli nih, pas pembeli lagi mau beli rumah seperti itu, dia pasti harus mempertimbangkan bahwa si penjual ini akan keluar biaya lebih banyak karena dia nggak cukup bayar pajak cuma 2,5%, tapi dia harus ngurus balik nama waris dulu kan. Jadi pada waktu transaksi penjual dan pembeli harus sadar ada biaya ekstra gara-gara rumahnya misalnya belum dibalik nama waris. Itu balik nama, terus kemudian pajak-pajak ekstra juga. Nah itu ada baiknya juga kalau di sistem di kantor kita kan datang ada meeting awal, terus kita hitung keseluruhan biaya sehingga orang tahu, oh ya ujungnya gue akan keluar duit sekian ya, penjual keluar duit sekian, pembeli keluar duit sekian. Lebih detailnya harus meeting awal dulu ya Pak? Iya, sebaiknya karena tiap case beda, tapi prinsipnya secara umum seperti itu yang tadi saya terangkan. Gitu. Ini dari kisah teman saya sih Pak, dia tertarik dengan rumah tapi ada unsur waris, dia mau belinya tidak melalui KPR tapi tunai Pak. Ahli warisnya ada 4 orang, dan dia hanya berkomunikasi dengan satu orang ahli waris ini. Keterangan dari si A, yang salah satu ahli waris ini bilang kalau sudah ada kuasa dari ketiga saudaranya ini. Dan kuasanya itu hanya bentuk ketikan dan tanda tangan dari ketiga ahli waris ini. Apa itu cukup aman Pak? Enggak, karena kalau cuma sekedar buat petunjuk bahwa oh ya mungkin benar nih kuasanya otentik ya, itu sih oke, buat petunjuk aja indikator. Tapi kalau dibilang aman, enggak. Secara umum kalau orang mau jual, kita notaris pada umumnya tidak nyaman kalau itu pakai kuasa-kuasa seperti itu. Kalaupun mau, kuasanya harus notarial. Artinya dibuat di depan notaris dengan wording yang sudah bagus ya, artinya kita bisa terima. Dan itu nggak gampang, karena kan pada waktu dia bikin kan dia belum ketemu kita. Tapi secara umum kalau bawah tangan sih kita nggak rekomen. Karena bisa palsu, bisa juga wordingnya nggak tepat, tapi terutama yang kita khawatirkan palsu. Nah kalau misalnya dia datang, pokoknya kalau prinsipnya masih rombongan gitu, kita lebih senang mereka semua datang ke kantor kita, semuanya tanda tangan di depan kita. Jadi kalaupun ada kuasa, kita lebih nyaman orangnya datang sendiri. Secara umum itu paling aman. Kejawab nggak? Gitu. Kejawab Pak. Berarti resikonya lebih sedikit ya Pak? Iya, pokoknya kalau bawah tangan untuk jual, untuk mengalihkan gitu udah paling nggak boleh. Minimal kuasa notaris ya Pak ya? Notaris atau legalisir, paling sedikitnya legalisir. Tapi yang jauh lebih aman ahli waris datang semua? Datang langsung depan notaris, depan PPAT, depan notaris gitu ya. Baik Pak. Kalau ada keluarga meninggal, step apa yang harus dilakukan agar rumah tersebut mudah dijual? Dan apakah harus balik nama segera atau menunggu nanti aja nih sampai ada pembeli dulu? Iya, itu sering kejadian. Jadi orang meninggal kan ya kita pasti semua panik, nggak sempat mikir apa-apa kan. Tapi nomor satu, memang setelah semuanya tenang, pasti surat-surat kematian harus segera diurus ya, RT, RW, surat rumah sakit atau biasanya kalau kayak di Oasis gitu ada yang bantu ngurus. Tapi ujungnya harus ada satu catatan sipil bahwa orang itu udah meninggal misalnya gitu ya. Dari situ baru diurus namanya keterangan waris. Nah, keterangan waris tergantung kalau misalnya orang pribumi Indonesia asli, agamanya apapun, lurah camat kalau nggak salah gitu. Terus kalau untuk orang Islam, sekarang trennya ya kadang-kadang malah ke pengadilan agama, tapi ada juga yang ke lurah camat. Tapi penerapan hukumnya kadang-kadang lebih akurat di pengadilan agama, cuman mahal dan agak lama. Tapi artinya, dan kalau untuk orang yang orang Chinese atau orang, ya kita kalau orang Chinese biasanya ke notaris. Itu ada aturan-aturan hukumnya, siapa yang berhak mengeluarkan keterangan waris. Jadi nanti ujungnya adalah siapa ahli warisnya itu ketahuan. Nah itu biasanya orang nggak sempat ngurus itu, dia cuma ngurus sampai surat kematian, sampai keterangan waris dia urus biasanya karena harus ngambil uang di bank. Tapi terus untuk urusan tanah biasanya dia biarin. Tunggu aja dah nanti kalau ada pembeli, karena biasanya ujung-ujungnya duit. Oh mahal nih, balik nama waris mahal.
Balik nama waris artinya dari nama si almarhum dibalik nama ke 5 orang ahli waris misalnya. Itu kan ada biaya, ada waktu yang harus dikeluarkan. Biasanya orang lupa. Nah, setelah 5-10 tahun baru mereka dapat pembeli atau mau jual bareng, itu komplikasinya banyak. Karena 5 tahun kemudian kita nggak tahu aturan pemerintah itu apa yang berubah. Kedua, jadi lebih gampang apa lebih susah, jadi lebih mahal hampir pasti. Karena semua biaya pada umumnya ngikutin nilai tanah. 5 tahun lagi harga tanah bisa 2 kali lipat, misalnya di daerah kita di Bintaro, BSC, hampir seperti itu rata-rata kan. Jadi kalau dibiarkan lama, hanya menunda masalah aja. Plus lagi masalahnya bisa beranak. Jadi misalnya si ahli waris 5, ternyata ini 1 mati. Di tengah jalan mati juga gitu, ngikutin bapaknya misalnya. Dia punya anak lagi, nah ini anaknya bawah umur misalnya. Ini juga ahli waris, jadi ahli warisnya yang tadinya 5 bisa jadi 8. Nah yang ini cerai, atau kawin lagi, atau gimana. Nah ini nambah komplikasi. Jadi kita selalu sebenarnya sarankan begitu orang meninggal, segeralah semua aset tanah itu dibalik nama waris. Jadi diatasnamakan ke salah satu, ke semua ahli waris atau salah satu ahli waris. Jadi sekaligus dijual ke salah satu ahli waris. Jangan dibiarkan tetap nama almarhum gitu. Tapi ya kembali lagi namanya orang meninggal ya, bingung semua gitu. Baik. Iya Pak, berdasarkan jawaban tadi, saya baru kepikiran nih Pak, kalau misalnya kita keluarga tersebut sudah bikin keterangan waris dan salah satu ahli warisnya meninggal, itu kan harus ada revisi keterangan waris lagi, buat keterangan waris lagi, atau cukup keterangan warisnya dulu Pak? Saya nggak tahu ya apakah harus direvisi, tapi kalau yang satu meninggal, si ahli waris itu, kan dia akan bikin, keluarganya akan bikin juga keterangan waris berikutnya. Jadi saya nggak tahu persis di praktek seperti apa. Tapi prinsipnya secara hukum memang ahli warisnya akan bertambah. Tapi menurut saya si orang yang meninggal berikutnya ini dia punya keterangan waris sendiri kan untuk ahli warisnya dia. Jadi apakah yang pertama ini harus dibetulin apa enggak? Kok saya belum pernah ngalamin tuh case kayak gitu. Tapi kalau dibetulin pun saya kira nggak salah ya. Selama kalau saya jadi lurah camat atau kalau saya jadi notaris didatengin orang seperti itu, ya saya tinggal kumpulin lagi aja semua datanya. Saya kumpulin data, oh ya ternyata per hari ini ahli warisnya adalah seperti ini. Jadi sejarahnya kan kelihatan juga siapa duluan yang meninggal. Itu kita di notaris bisa lakukan keterangan waris dengan posisi terakhir kayak apa. Baik, sangat menjawab sekali. Dan berarti intinya adalah lakukanlah balik nama waris segera ya Pak? Segera, supaya si asetnya itu ready for sale kalau saya bilangnya gitu. Jadi jangan sampai aset itu dibiarkan ngambang, tidak siap untuk jual. Karena bukan cuma jual kan, bisa juga dijaminkan. Tapi itu tetap nggak ideal ya, karena masih atas nama misalnya 4 orang. Lebih ideal lagi kalau itu bisa langsung dijual ke salah satu atau diatasnamakan ke salah satu. Tapi kalau diatasnamakan ke salah satu mesti jelas itu ngasih apa cuma minjemin nama. Jadi ya pada prakteknya akhirnya tetap nama bareng bersama, tapi segera cari pembeli, segera cari pembeli supaya jangan dibiarkan kayak kembar siam tadi kemana-mana baru. Timbul masalah baru Timbul lagi. masalah baru. Baik Pak. Ya oke ya, semoga beres semuanya. Iya, terima kasih Pak.